yakun nasrul mu'minina ma damatil ayyam. Wa sallallahu ala Muhammadin nasiril haqq bil haqq al-hadi ila siratin mustaqim wa ala alihi wa ashabihi yastanuna bi sunnatihi wa yahtaduna bi hudahul qawim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid As-Salam yang sama-sama mencari dan mengharap ridho dan maghfirah Allah tabaraka wa taala. Pertama-tama tentunya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas izin dan irodahnya dan atas bimbingan hidayah serta taufiknya. Pagi subuh di hari ke-22 ya, di hari ke-22 Ramadan ini kita bisa hadir kembali untuk menyempurnakan dan memaksimalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang mubarak ini. Kita juga sangat bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla bahwa Allah telah mengantarkan kita ke Ramadan 1443 Hijriah yang sudah masuk babak final 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Babak-babak yang menentukan apakah kita akan memperoleh piala atau tidak. Yang pasti mereka-mereka yang tetap istiqomah dan konsisten beribadah di 10 hari terakhir Ramadan ini adalah orang-orang yang telah lulus dan lolos melewati babak penyisihan di penggalan pertama dan penggalan kedua. Insya Allah kita akan keluar dari bulan Ramadan ini dengan membawa piala takwa sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, pada kesempatan pagi ini kita akan berbicara sedikit tentang sisi lain ibadah saum. Sisi lain ibadah saum yang difahami dan diketahui oleh mayoritas kaum muslimin bahwa hanya dua, yaitu saum Ramadan yang hukumnya wajib dan satu lagi saum sunnah di luar bulan Ramadan. Hal ini wajar karena memang itulah yang senantiasa dilaksanakan oleh umat Islam, oleh kita semua, dan itu juga yang terus diulang-ulang disampaikan oleh para ustadz, para ulama dan para penceramah di masjid-masjid. Namun demikian para hadirin, sesungguhnya di samping puasa Ramadan dan puasa-puasa sunnah itu ada puasa wajib atau puasa yang wajib dilakukan oleh seorang muslim, bukan oleh seluruh muslim, oleh orang muslim tertentu. Nah, puasa ini menjadi wajib dilakukan apabila ada sebab. Jadi terikat dengan satu sebab puasa dilakukan. Sebabnya apa? Sebabnya melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah tertentu atau aturan-aturan tertentu. Sehingga puasa tersebut disebut dengan puasa kafaroh. Yang secara harfiah kafaroh itu artinya menutup, menyembunyikan. Nah, puasa kafaroh artinya puasa yang harus dilakukan oleh seorang muslim untuk menutup dosa dan kesalahan yang dilakukan karena pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Hukumnya wajib. Dan puasa itu menjadi penutup, menjadi penebus dosa.
dan penghilang kesalahan. Di samping dia harus melakukan tobat dengan tobat yang sesungguhnya. Setidaknya ada 8 macam puasa yang wajib dilakukan dengan latar belakang sebab yang berbeda-beda. Ada yang seringan, ada yang sangat berat puasanya itu, sesuai dengan tingkat pelanggarannya itu sendiri. Begitu. Yang paling pertama para hadirin adalah puasa yang wajib dilakukan oleh seseorang kena melanggar sumpah. Ia bersumpah dengan sesungguhnya, bukan sumpah main-main. Tidak sebagaimana yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, salah seorang istri Rasulullah alaihi wasallam. Beliau mengatakan ada satu kebiasaan di kalangan orang Arab itu mengatakan wallahi, 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 demi Allah, demi Allah. Tapi itu hanya basa-basi saja, bukan sumpah yang sesungguhnya. Memang begitu kebiasaan orang-orang Arab. Kalau untuk meyakinkan, wallah, saya pernah ketemu di musim haji waktu itu. Saya masih ingat banget. Supir yang mengantar saya di rombongan itu haji yang lalu gitu kan. Karena saya ngobrol dengan dia. Di haji berikutnya diantar lagi dia. Saya bilang, Anda dulu yang mengantar saya di musim haji. Dia bilang, wallah, gitu para hadirin. Maksudnya apa? Iya, iya gitu Pak Jemaah. Bukan sumpah wallah yang itu, tapi wallahi yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya. Misalnya begini, demi Allah saya tidak akan makan nasi lagi, misalnya gitu. Kalau ia bersumpah dengan sungguh-sungguh dan benar-benar, maka nasi yang halal itu menjadi haram bagi dia. Tidak boleh ia makan nasi. Atau wallahi demi Allah saya tidak akan makan ayam bakar lagi gitu misalnya, ya kan. Ayam bakar tapi ayam goreng masih boleh gitu, ya kan. Nah itu haram bagi dia ayam itu. Tidak boleh lagi memakan. Kalau ia ingin makan lagi nasi dan ayam bakar tadi, maka harus menebus sumpahnya tadi dengan membayar kafarah. Di surat Al-Maidah ayat 89 Allah berfirman, la yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqaddat qulubukum. Allah tidak akan menghukum kalian karena sumpah kalian yang sekedar bersumpah bukan benar-benar bersumpah, tapi Allah menghukum kalian karena sumpah yang sungguh-sungguh yang lahir dari hatinya. Itu yang dihukum, ya tadi, demi Allah saya tidak akan makan ayam bakar. Maka dia harus, kalau ingin menghalalkannya kembali, harus membayar denda, membayar kafarat. Lanjut ayat tadi, ada 3 alternatif denda yang harus ia bayar. Yang pertama adalah memberi makan atau pakaian kepada 10 orang miskin. Ringanlah kalau memberi makan 10 orang miskin, 1 orang 1 bungkus nasi padang misalnya, pakai telur atau pakai ayam goreng atau pakai apa, mungkin sekitar 25.000 kali 10 cuma 250.000. Tapi cuman itu, bukan masalah mahal dan murahnya. Kalau tidak sanggup melakukan itu, maka dia harus memerdekakan seorang hamba. Lebih berat merdekakan seorang hamba. Kalau tidak sanggup, atau dia memilih yang ketiga, puasa 3 hari. Fasyamu salasata ayyamin, ia wajib berpuasa 3 hari. Itu sumpah. Kafarat sumpah, membatalkan sumpah, menghalalkan kembali sumpahnya, wajib puasa 3 hari. Salah satu alternatif kafarahnya. Mungkin kita belum pernah melakukan hal itu, tapi ingat-ingat apakah pernah bersumpah dengan sesuatu kemudian menghalalkannya tanpa kafarat. Hati-hati juga itu para hadirin, ya kan? Itu satu.
Yang kedua, para hadirin, kafarat karena tidak bisa memenuhi nadar. Seseorang bernadar karena sesuatu. Misalnya, kalau anak saya sembuh sakitnya karena sakitnya parah, maka saya akan bersedekah kepada orang miskin. Atau dia bernadar begini, kalau anak saya diterima di pesantren anu, maka saya akan bersedekah kepada anak-anak yatim. Nah, itu nadar. Walaupun sebetulnya para ulama sepakat hukum nadar itu makruh. Kenapa hukum nadar itu makruh, para hadirin? Sebelum kita jelaskan kafarohnya. Karena Rasul mengatakan satu, nadar itu tidak akan pernah bisa merubah takdir. Kayak tadi, anaknya sakit parah, kalau saya nadar boleh jadi anaknya cepat sembuh. Tidak. Nadar tidak akan pernah bisa merubah takdir. Jika anaknya itu sembuh dari sakitnya atau tidak sembuh kemudian meninggal dunia, itu kalau sembuh bukan karena nadarnya, tapi karena takdirnya. Gitu. Itu satu. Yang kedua, Rasul mengatakan dalam hadis yang lain, nadar juga tidak akan pernah bisa mengabulkan doa. Enggak. Kayak tadi anaknya, kalau anak saya bisa masuk pesantren, maka saya akan sedekah kepada anak yatim. Kalau anaknya diterima, katakan itu bukan karena nadarnya. Dan anaknya tidak diterima bukan karena tidak nadar. Gitu. Makanya Rasul, kata sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasul pernah melarang kami melakukan nadar. Karena kata Rasul, nadar itu tidak akan pernah bisa merubah takdir. Nadar itu tidak akan bisa mengabulkan doa. Nadar itu sesungguhnya hanya modus orang-orang kikir ingin bersedekah. Itu kata Rasul. Dia tadi kan ingin sedekah pada anak yatim, kalau anaknya diterima di pesantren. Yang satu ingin sedekah pada anak orang miskin kalau anaknya sembuh. Kalau anaknya tidak diterima atau anaknya tidak sembuh, maka tidak jadi sedekah. Jadi sedekah pakai syarat-syarat. Maka Rasul mengatakan sekali lagi, innama yustakhrajul mal minal bakhil, bahwa nadar itu hanya akal-akalan orang kikir ingin bersedekah. Makanya dilarang oleh Rasul. Walaupun para ulama sepakat bahwa nadar itu adalah makruh, tapi kalau sudah terucap dari lisan seseorang, wajib dia dilaksanakan. Dan salah satu ahli surga itu adalah orang yang melaksanakan nadar. Yupuna bin nadri, itu kata Al-Quran, mereka melaksanakan nadarnya. Kalau pada saatnya dia anaknya sembuh tadi, atau anaknya dapat masuk pesantren dan ia tidak bisa memenuhi nadarnya itu, maka ia wajib membayar kafarah. Rasul mengatakan kafaratun nadrin kafaratul yamin, kafarah nadar sama dengan kafarah sumpah. Jadi 3 alternatif: memberi makan 10 orang miskin atau pakaian, berpuasa merekakan hamba, atau berpuasa 3 hari. Atau kalimatnya kan jadi itu alternatif, boleh pilih salah satunya, mana yang menurut dia lebih ringan dan lebih mudah. Itu satu. Kedua ya, sumpah dan nadar. Yang ketiga, puasa yang harus dilakukan oleh seseorang terkait dengan ihram dan haji. Yang pertama, orang-orang yang sedang ihram itu dilarang memburu hewan buruan dan membunuhnya. Itu dilarang. Sebab larangan ini turun adalah karena pada waktu tahun 6 Hijriah, 6 Hijrah maksudnya, bukan Hijriah, Rasul dan para sahabat pergi ke Mekah untuk berumroh.
tapi terhalang tidak sampai ke Mekah, terhalang di Hudaybiyah karena orang-orang kafir dan musyrikin Quraisy tidak mengizinkan Rasul dan kaum muslimin masuk kota Mekah. Nah, di Hudaybiyah itu banyak sekali hewan-hewan buruan yang gampang diburu. Maka dilaranglah, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum, firman Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh hewan buruan saat kalian sedang dalam keadaan ihram. Siapa yang melakukan itu, memburu dan membunuh hewan buruan, salah satu ketentuan kafarohnya adalah dia harus puasa 1 hari. Lebih ringan, 1 hari. Masih terkait dengan haji, dengan ihram. Orang yang sedang ihram itu salah satunya tidak boleh mencukur rambutnya. Kata Al-Quran, Al-Baqarah 196, wala tahliku ru'usakum hatta yablughul hadyu mahillah. Jangan kalian mencukur rambut kalian sebelum hadyu dipotong. Hadyu itu kurban kalau untuk kita, untuk haji namanya hadyu. Atau kena dia melanggar salah satu larangan ihram, pakai peci tutup kepala lagi ihram itu kan dilarang. Atau pakai minyak wangi itu. Nah, kata ayat di 19 Al-Baqarah itu, siapa di antara kalian yang di kepalanya ada borok, kena kutu dan sebagainya, kemudian terpaksa harus menggunting rambutnya sebelum hadyu tanggal 10 Dzulhijjah atau hari nahar, maka dia pun wajib berpuasa. Begitulah para jemaah 3 hari puasanya. Yang berikutnya masih terkait dengan haji. Dan di Al-Baqarah 196, bagi seorang mukmin yang haji tamattu, dan kalau kita lihat ayat itu, bagi orang-orang mukmin yang berhaji yang datang dari luar Mekah dianjurkan berhaji dengan cara tamattu. Yang secara harfiah tamattu itu artinya bersenang-senang. Disebut tamattu atau bersenang-senang karena haji tamattu itu adalah umroh dulu baru haji. Umroh dan hajinya dipisah, beda dengan ifrad atau kiron. Itu dengan kiron kan bareng. Karena itu ihlal ihram bagi jamaah haji yang tamattu di mikot itu bukan labbaika hajjan, tapi labbaika umrotan. Dan itu masuk rangkaian ibadah haji, seperti kata Ibnu Taimiyah, wa qad dakhalatil umratu ilal haji ila yaumil qiyamah. Umroh itu bagian tak terpisahkan daripada ibadah haji. Nah, kita biasanya haji tamattu. Jadi sampai di Mekah tawaf kudum, sa'i, kemudian tahallul, bebas seluruh larangan ihram. Ganti pakaian termasuk diperbolehkan hubungan suami istri, kan begitu. Nah, kata ayat itu, faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal hadi. Siapa yang berhaji tamattu, maka wajib dia menyembelih hadyu di hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah itu wajib. Sehingga hadyu bagi mutamati menjadi salah satu rukun haji. Kebanyakan orang menyebutnya dam, ya. Gitu. Terus lanjut ayat tadi, famal lam yajid, barang siapa yang tidak mendapatkan hadyu, tidak bisa memotong hadyu, mungkin karena kehabisan bekal, kekurangan bekal, atau karena faktor-faktor yang lainnya yang menyebabkan dia tidak bisa menyembelih hadyu. Lanjut ayat tadi, fasyamu thalathata ayyamin fil haji, dia wajib puasa 3 hari di musim haji, tanggal 11, 12, dan 13 di hari-hari tasyrik, yang bagi mereka yang tidak berhaji di hari-hari itu haram berpuasa. Tapi bagi yang tidak bisa hadyu, dia wajib puasa. Wasab'atin idza raja'tum, dan 7 hari setelah pulang ke tanah airnya masing-masing, tilka asyaratun kamilah, kata ayat itu, itulah 10 hari yang sempurna. Inilah puasa pengganti hadyu bagi mutamati yang tidak bisa menyembelih hadyu. Demikian para jemaah. Kalau kita biasanya sudah dipersiapkan dari sekarang, ya kan? Disiapkan di sini, gitu para jemaah. Sudah diambil tuh uangnya 300 real untuk
hadiu atau untuk dam. Kebanyakan orang bilang begitu, untuk dam. Kalau kami biasanya hadiunya beli sendiri, langsung potong sendiri, dijagal-jagal di sana gitu kan, sehingga bahkan sebagian dagingnya bisa kita bawa dan rekanan kerja di sana bisa memasakkan daging untanya kalau yang kita potong itu unta gitu. Demikian para jemaah. Nah itu para hadirin terkait dengan haji ya. Jadi sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya, udah 5. Berikutnya para hadirin, keharusan seseorang berpuasa, dan ini berat puasanya. Di surat An-Nisa ayat 92 Allah Ta'ala menegaskan bahwa seorang mukmin itu tidak mungkin membunuh orang lain, mukmin atau bukan mukmin, secara sengaja. Saya ulangi, seorang mukmin tidak mungkin membunuh orang lain secara sengaja. Tapi boleh jadi seorang mukmin membunuh orang lain tidak sengaja. Yang dimaksud membunuh tidak sengaja boleh jadi seperti menabrak, ya kan? Tidak ada orang yang sengaja menabrak orang lain di jalan raya itu, pasti tertabrak. Yang ditabrak meninggal dunia. Seorang mukmin yang membunuh mukmin yang lain dengan sengaja wajib dikisos. Sebelum kita lanjut ke situ dulu ya, wajib dikisos. Kisos itu adalah membunuh seorang pembunuh. Dan Al-Quran mengatakan bahwa wa innalakum fil kisosi hayatu ya ulil albab. Sesungguhnya bagi kamu, kata Allah, dalam hukum kisos membunuh seorang pembunuh itu ada jaminan kehidupan bagi orang kalian, wahai yang ulul albab. Ulul albab itu orang-orang yang berakal, cerdas dan waras. Itu ulul albab, akalnya cerdas dan waras. Membunuh seorang manusia tanpa alasan, kata Al-Quran, sama dengan membunuh seluruh manusia. Dan membiarkan hidup seorang manusia sama dengan membiarkan hidup seluruh umat manusia. Makanya dalam kisos ada jaminan kehidupan yang dipungkas dengan imbuhan yang sangat tegas dan sangat luar biasa. Saya ulangi, sesungguhnya dalam hukum kisos itu ada jaminan kehidupan. Hei orang-orang yang punya akal pikiran yang cerdas dan waras. Artinya apa? Artinya hanya orang-orang yang mukmin yang punya akal cerdas dan waras yang bisa memahami hakikat kisos dan hikmah dari hukum kisos. Tapi orang-orang yang mengaku beriman, akalnya cerdas tapi tidak waras, tidak akan bisa memahami hakikat kisos dan hikmahnya. Bahkan orang-orang yang mukmin yang ngaku iman, akalnya cerdas dan sehat, yang dan tidak waras, maksud saya, justru lebih banyak mereka itu nyinyir kepada Islam. Jadi orang mukmin ngaku iman, akalnya cerdas tapi tidak waras, kebanyakan nyinyir pada hukum Islam. Coba perhatikan, ada orang yang mempersoalkan haji, katanya buang-buang duit. Ada orang yang mempersoalkan umroh, katanya nguntungin pemerintah Saudi. Dan dia juga yang waktu itu umroh membaca Pancasila, waktu dia sa'i, ya kan. Itu orang-orang yang suka nyinyir terhadap Islam. Masalah sholat 5 waktu dipersoalkan oleh dia, haji dipersoalkan oleh dia, semua perkara-perkara Islam dipersoalkan oleh dia. Sehat, akalnya cerdas, tapi tidak waras. Itu kumpulan orang-orang Islamofobia. Islam, orang-orang yang tidak suka, benci, nyinyir, curiga dan takut kepada Islam. Gitu. Salah satu pentolannya yang babak belur kemarin tuh waktu di demo di DPR. Satu pentolan itu kan paling nyinyir pada Islam ya. Bahkan di negeri ini ada satu partai yang kelihatan sekali fobia terhadap Islamnya itu.
Partai Spesialis Islamfobia, PSI. Nyinyir terus, pinter, cerdas, tapi akalnya tidak waras. Kan pentolan PSI mengatakan menolak poligami, kan gitu ya. Nah, gitu. Dia bukan muslim ya kan, poligami urusan Islam gitu. Nah itu perhatiin, dikembali ke pokok kita, muslim tidak mungkin membunuh muslim dengan sengaja. Kalau seorang muslim membunuh seorang muslim dengan tidak sengaja, tertabrak tadi, tertembak tadi, atau mungkin kalau kita lihat Quran, Nabi Musa dulu pernah melerai seorang Bani Israel dan seorang Kipti bertengkar oleh Nabi Musa. Si Kiptinya ditonjok, dipukul, dan pukulan Nabi Musa luar biasa, lebih hebat dari Mike Tyson. Bukan hanya KO tapi mati itu si Kipti. Ya kan? Tidak dikisos. Dalam hukum Islam si pembunuh yang tidak sengaja tidak dikisos. Tapi dalam hukum di Indonesia tidak ya. Orang yang menabrak di jalan tetap saja kena hukuman undang-undang lalu lintas ya kan begitu. Iya. Lalu kalau dia tidak dikisos apa? Dia harus memerdekakan hamba. Jika tidak bisa dia bayar diat kepada keluarga korban. Atau yang ketiganya, dia mesti puasa syahroini mutatabi'aini 2 bulan berturut-turut. Betapa besar menghilangkan nyawa seorang mukmin, seorang manusia walaupun tidak sengaja. Maka dendanya salah satunya harus atau wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Batal di hari ke-59 misalnya, balik lagi dari 1. Nah, muncul tanda tanya di kita ini. Kalau ada seseorang yang membunuh seorang muslim tidak sengaja seperti tertabrak tadi, lalu dia hanya dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di negeri ini, impas nggak dosanya? Tidak impas. Maka dia wajib bertobat, gitu. Di sini pentingnya hukum ditegakkan, hukum Islam para jemaah. Ya. Baik. Berikutnya, para hadirin. Kita baca surat Al-Mujadilah surat 58 ayat 2, 3 dan 4. Ini terkait suami istri nih, hati-hati nih, hati-hati. Walaupun mungkin belum ada kejadian yang disebut dengan dihar. Dihar dari kata dohrun, artinya punggung, yaitu kata-kata yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya, anti kadohri ummi. Aku melihat engkau itu seperti melihat punggung ibuku. Kata-kata itu di zaman jahiliyah sebelum Islam adalah kata-kata yang biasa dinyatakan untuk mentolak, mencerai seorang istri. Gitu. Jadi kalau seorang suami bilang pada istrinya, engkau seperti punggung ibuku, berarti bercerai. Udah, talak. Tapi dalam syariat Islam tidak. Kata-kata itu tidak menggugurkan perkawinan, tidak memutuskan tali perkawinan sama sekali, tidak, para hadirin. Hanya kalau seorang suami sudah mengatakan kata-kata itu kepada istrinya, maka haram dia menggauli istrinya. Kata-kata itu sangat qaulan wa zura, sangat kotor, menyakiti seorang istri. Itu kata-kata kiasan para jemaah. Aku melihatmu seperti punggung ibuku. Kiasan, kalimat vulgarnya, aku sudah tidak ada ser lagi sama kamu. Aku sudah tidak tertarik lagi sama kamu. Lebih vulgar lagi, aku sudah tidak nafsu lagi dengan kamu. Sudah ilfil, katanya gitu. Gitu para jemaah. Ini perkataan yang sangat buruk, menyakiti istri. Karena kata-kata itu dia haram berhubungan dengan istrinya. Kalau ia kemudian satu saat muncul kembali hasrat dengan istrinya itu, maka
wajib menghalalkannya dengan cara di ayat itu dikatakan bahwa satu, memerdekakan hamba. Berat itu, mahal, apalagi kalau hambanya itu hamba yang masih muda dan kuat, mahal, seperti mahalnya sapi limosin gitu. Tapi kalau hambanya udah tua, letoy, lemah, mungkin kayak kambing gitu ya, terjemah harganya gitu. Kalau tidak sanggup, memberi makan 60 orang miskin. Nah, 60 kali 25.000 satu bungkus, mungkin gitu ya, berapa tuh? Dan kalau itu tidak sanggup juga dia lakukan, maka wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itu tihar. Itu apa namanya, ya penghinaan tadi, menyakiti istri. Kalau sudah tidak suka dengan istri, sudah tidak ser dengan istri, kehilangan perasaan dengan istri, tahan saja di sini, jangan sampai terucap. Selama masih ditahan, belum terucap, tidak ada kifarat. Sabar gitu. Atau ada solusi lain enggak supaya tidak terucap sehingga tidak terkena kifarat? Gimana para jemaah solusinya? Nyari yang masih itu gitu. Ya tidak memprovokasi Bu ya. Ini intermezzo saja. Hati-hati. Begitulah dihar para jemaah yang diucapkan suami kepada istrinya, berat akibatnya begitu ya. Masih tentang hubungan suami istri para jemaah, yaitu li'an ya. Seorang suami di Al-Baqarah 226 itu 227 ya dikatakan, seorang suami berjanji dan mengatakan kepada dirinya dia tidak akan menggauli istrinya selama 4 bulan gitu misalnya. Itu pun wajib membayar denda dengan berpuasa. Jadi memang harus berhati-hati para hadirin dalam persoalan ini ya, karena namanya juga hubungan suami istri. Kadang-kadang perasaan suami kepada istri itu adalah apa namanya itu fluktuatif ya, tidak selalu dalam kondisi stabil gitu. Nah, ketika dalam kondisi stabil tentu mesra, tapi ketika perasaan kepada istri itu turun, tidak tua, tidak muda, hal itu boleh terjadi. Di sini harus jaga lisan, hati-hati jangan sampai terucap kata-kata aku melihatmu seperti punggung ibuku sudah tidak tertarik lagi. Sebabkan secantik-cantiknya ibu tidak akan ada anak yang naksir sama ibunya kecuali sang kuryang dalam legenda orang Jawa Barat gitu. Iya. Itulah para jemaah. Yang terakhir para hadirin, terkait dengan ibadah saum di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan di siang hari bagi orang yang berpuasa diperkenankan para hadirin berdekatan dengan istri, bermesraan dengan istri diperkenankan, memeluk istri dan menciumnya, maaf saya vulgar, diperkenankan. Tapi cuma satu yang haram, yang sesuatu yang ada di balik sarung, sesuatu yang ada di balik rok gitu para jemaah. Itu hati-hati, jangan sampai tersentuh, bahaya. Bukan hanya bisa membatalkan puasa, tapi dendanya berat. Abu Hurairah menceritakan dalam hadis Al-Bukhari Muslim, para jemaah kita sudah tahu kisahnya, kita angkat kembali ya kan. Kata Abu Hurairah, suatu hari datanglah kepada Rasul seseorang laki-laki, tergopoh-gopoh seperti orang ketakutan dan kebingungan. Lalu ia berkata, ya Rasulullah, halaktu, aku celaka. Kenapa kata Rasul? Waqa'tu ala mar'ati fi Ramadan, aku bersetubuh dengan istriku di siang hari bulan Ramadan. Nah ini tadi
mepet-mepet dengan istri, bercengkrama dan berlemas dengan istri di siang hari bulan Ramadan dalam kondisi berpuasa diperkenankan, tapi hati-hati, remnya harus cakram dan pakem. Gitu. Kalau remnya kagak pakem, belum kayak sahabat ini. Terjadilah sesuatu yang tidak boleh terjadi. Dia sadar setelah puas, kemudian kaget dan kebingungan, datang tergopoh-gopoh menghadap Rasul. Celaka, dia bilang gitu. Kata Rasul, kenapa? Ya aku berhubungan dengan istri di siang hari. Kata Rasul, ya udah kalau udah terjadi mau diapakan, kata Rasul. Tapi kata Rasul, kamu tidak bebas begitu aja. Kamu harus menebusnya dengan puasa 2 bulan, pasum syahraini mutatabi'ain, kata Rasul. Berpuasalah kamu 2 bulan berturut-turut. Berat para jemaah, sama dengan zihar, sama dengan kifarah membunuh tidak sengaja tadi. Ya. Si sahabat ini lugu, jujur, apa adanya, tidak menyembunyikan apa yang ada pada dirinya gitu. Dibilang, ya Rasulullah, enggak sanggup kalau aku harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Batal di hari terakhir, ya balik lagi dari 1. Gitu. Jangankan 2 bulan, Rasulullah dibilang, yang 1 bulan aja nih jebol. Ngaku dia enggak sanggup pada jemaah. Lalu kata Rasul, ya kalau begitu kamu gantilah dengan yang lain, denda atau kifaratnya itu. Apa ya Rasulullah? Kata Rasul, kamu harus memerdekakan seorang hamba mukmin. Sama dengan tadi, berat, ya berat. Nggak sanggup Rasulullah, nggak punya uang menebus seorang hamba dari majikannya, apalagi hamba tadi kuat. Yang lemah pun hambanya, aku tidak sanggup, nggak punya uang untuk itu, dia bilang. Jujur apa adanya. Kalau kamu tidak sanggup seperti itu, kata Rasul, maka yang terakhir cuma 3 alternatif saja. Apa ya Rasulullah? Au it'am sittina miskin, kamu wajib memberi makan 60 orang miskin. Jadi mirip dengan kifarat dihar. Sama persis. Dia bilang, ya Rasulullah, 60 orang miskin itu banyak. Aku tidak punya uang, tidak punya makanan untuk itu. Aku tidak sanggup ya Rasulullah. Kata Hurairah dan para sahabat, Rasul terdiam sejenak. Rasul juga bingung melihat sahabat seperti itu. Dikasih ini nggak bisa, dikasih ini nggak bisa, dikasih yang paling ringan juga nggak bisa. Karena memang kondisi ekonominya dia nggak sanggup. Kata Rasul, kalau begitu baiklah, di rumahku ada sekeranjang kurma. Ambil olehmu, bawa pulang, bersedekahlah kamu kepada orang-orang miskin di kampungmu. Gitu. Dia masih berkata, Rasulullah, dia ambil kurmanya, Rasul, sedekah kepada siapa? Orang miskin di kampungmu. Rasul, dia bilang, aku ini orang paling miskin di antara orang miskin di desaku, di kampungku. Jujur apa adanya. Kata Rasul sambil tertawa, kalau begitu bawa kurma ini ke rumahmu, beri makan keluargamu. Luar biasa. Kafarat dapat gratis dari Rasul, puasa 2 bulan terus menerus tidak. Selesai urusan dia. Para hadirin, itulah buah kejujuran. Pantas ada ungkapan, yang jujur itu insya Allah mujur. Dalam segala hal, kejujuran itu pasti mujur. Ini sahabat ini mujur, perjemaah. Coba kalau dia tidak jujur kepada Rasul. Puasa 2 bulan terus menerus, mungkin seumur hidup gak selesai-selesai itu. Ya kan? Atau dia mengambil yang tadi, memberikan hamba. Dia kerja keras mencari uang untuk menebus seorang hamba dari pemiliknya. Mungkin sampai mati nggak dapat. Jangankan untuk nebus hamba, untuk makan aja susah. Atau ngumpulin
duit untuk beli makanan buat 60 orang miskin. Mungkin ini juga sulit bagi dia. Kenapa? Dia pun makannya Senin Kemis, istilah kita. Paling miskin di antara orang miskin. Nah, di satu sisi memang hadis ini memberikan pelajaran berharga kepada kita. Hati-hati di siang hari bulan Ramadan, ada bahaya besar mengancam kita. Di sisi lain, diperlukan kejujuran dalam hidup ini. Jujur pada diri sendiri, jujur kepada Allah, jujur pada Rasul, jujur pada istri, jujur pada suami, jujur pada anak, jujur pada orang tua, jujur pada tetangga, jujur pada kerabat, jujur pada sahabat, jujur pada rakyat, jujur pada pemimpin, jujur dalam segala perkara. Insya Allah orang-orang jujur pasti mujur. Lawan jujur apa? Lawan jujur itu dusta, bohong, khianat. Bohong, dusta, khianat itu perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang banyak. Karena kebohongan dan ketidakjujuran, karena khianat dan ketidakjujuran dan tidak amanah, sekarang rakyat kecil susah, cari minyak goreng aja susah. Itu karena ketidakjujuran, karena kebohongan, karena tidak amanah. Mungkin kalau kita suami yang kurang jujur, yang dirugikan cuma anak dan istri. Istri yang tidak jujur, yang dirugikan cuma suami dan anaknya. Tapi seorang kepala pemimpin perusahaan yang tidak jujur, anak buahnya yang jadi korban. Pemimpin yang tidak jujur dan tidak amanah, rakyatnya yang jadi korban. Bayangkan hari ini, minyak mahal, sembako mahal, apalagi pajak mahal, bahan bakar mahal, katanya yang satu mau naik lagi. Karena semuanya terjadi akibat ketidakjujuran, akibat kebohongan. Para jemaah, mudah-mudahan ibadah saum yang kita laksanakan khususnya di Ramadan kali ini akan membentuk, mendidik dan menggembleng kita menjadi orang-orang yang lurus, menjadi orang-orang yang jujur, menjadi orang-orang yang benar. Lurus, jujur, dan benar. Salah satu karakteristik orang-orang yang bertakwa, dan takwa merupakan target utama yang hendak dicapai oleh ibadah saum. Baik saum Ramadan ataupun saum-saum sunnah yang lainnya. Demikianlah yang dapat kita kaji pada pagi hari ini pada jemaah. Puasa, ibadah puasa atau sisi lain daripada ibadah saum, walaupun kita belum pernah mengalaminya dan jangan sampai mengalaminya, setidaknya persoalan ini akan menjadi bahan tambahan dan wawasan ilmu untuk kita semuanya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Mangga silakan. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat di Ustaz tadi asal makhluk, tapi kalau kita lihat di sini maksudnya asal pernah dilakukan juga oleh istrinya Imran. Ya. Kemudian Maryam. Betul. Itu bagaimana melihat kondisi nazar pada saat itu? Iya. Istrinya Imran pernah mengatakan, Rabbi inni nadartu ma fi batni muharrara. Ya kan? Ya Allah, aku bernadar jika yang lahir, rahim yang lahir dari bayiku laki-laki, aku akan bebaskan dia, tidak akan kerja apa-apa. Fokus dia menjadi seorang hamba yang ibadah kepada Allah Ta'ala. Falamma wadu'atha unta qala
Rabbi wada'tuha untha, ketika melahirkan, karena dulu kan belum ada USG ya kan, belum tahu. Ya Allah, kok anak perempuan yang lahir tidak sesuai dengan harapan. Maka Allah mengatakan, hei istrinya Imran, walaisa dzakaru kal untha, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Itu nadar itu dibolehkan. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan pada Rasul, ya Rasulullah, di zaman jahiliyah aku bernadar ingin tawaf di Baitullah, kan gitu. Iya. Jadi nadar untuk ibadah dipersilahkan. Gitu. Terus Siti Maryam, ya, ibunda Nabi Isa alaihissalam, ya kan. Kata Allah, wa quli washrobi, makan dan minumlah kamu, wa imma taroyinna minal basari ahadan fakuli inni nadartu. Fakuli, kalau ada orang bicara macam-macam kepadamu, inni nadartu lirrahmani sauma, inni nadartu lirrahman lam ukallimal yauma insiya. Aku nadar tidak akan bicara apa-apa dengan manusia seorang pun. Makanya lanjutan ayat itu, fa atat bihi qaumaha tahmilu, ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Qalu ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'ata su'in wa ma kanat ummuki bagiyya. Fa asyarat ilaihi. Mereka ngomong macam-macam. Nabi Siti Maryam tidak bicara, lalu beri isyarat kepada mereka agar bertanya kepada anaknya. Kata mereka, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Hei Maryam, bagaimana mungkin aku bisa bicara dengan anak yang baru lahir? Lalu disitulah Nabi Isa berkata, yang masih digendong oleh Siti Maryam, kata Isa, inni ana Abdullah ataniyal kitab wa ja'ali nabiyya wa ja'ali mubarakan ainama kuntu wa ja'ali bausoni bisolah wa zakat. Dan seterusnya sampai dengan kalimat wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Jadi nadar pada masa Imran untuk Maryam itu diperkenankan memang. Tetapi saat itu untuk syariat di zaman itu, tapi untuk zaman atau syariat Nabi Muhammad alaihi wassalam itu dimakruhkan. Bahkan ada ulama yang mengatakan haram, tapi jumhur ulama mengatakan makruh. Kenapa? Sebab umat Islam saat itu bahkan sampai hari ini dipandang nadar itu bisa merubah takdir dan bisa mengabulkan doa tadi itu. Gitu kan? Kalau saya sembuh dari penyakit saya, nanti tanggal 10 Dzulhijjah saya akan kurban. Itu. Sembuh, kurban jadi wajib bagi dia. Kalau tidak, dia harus bayar. Jadi seperti itu. Dalam dua hadis tadi, saya bacakan hadisnya ya. Rasul bersabda di hadis yang pertama, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Ahwadu salam yauman yanhana anin nadar." Rasul suatu hari melarang kami melakukan nadar. Wa yaqul, beliau bersabda, "Innahu la yuraddu syai'an." Nadar itu tidak bisa menolak takdir barang sedikit pun. Wa innama yustakhraju bihi minasyahih. Nadar itu hanya akal-akalan orang kikir ingin mengeluarkan harta. Itu di hadis yang pertama Al-Bukhari Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Masih dari Ibnu Umar dan riwayat Muslim, Rasul bersabda, "An-nadru la yuqaddimu syai'an." Nadar itu tidak dapat mempercepat datangnya sesuatu. Wala yuakhiruhu, nadar pula tidak dapat melambatkan sesuatu. Innama yustakhraju bihi minal bakhil. Nadar itu hanya modus orang bakhil ingin mengeluarkan hartanya. Gitu. Jadi walaupun makruh diperbolehkan, dan jika boleh tapi makruh kan gitu. Hanya saja kalau sudah terucap dan tidak terpenuhi, tidak dipenuhi, wajib membayar kafarah. Jadi prinsipnya nadar itu makruh untuk kita dalam syariat umat Nabi Muhammad, berbeda dengan syariat nabi-nabi terdahulu gitu. Iya. Ada lagi? Dari Ibu ada pertanyaan? Ada. Ada satu pertanyaan terakhir? Baik, terima kasih.
Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi terakhir mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kepada kita kekuatan, kesempatan, eksistensi dan istiqomah untuk menyelesaikan hari-hari Ramadan yang tersisa, yang kurang lebih tinggal 1 pekan lagi. Dan mudah-mudahan pula di hari-hari puncak Ramadan ini kita bisa berusaha secara maksimal untuk memperoleh 1 malam yang lebih hebat, lebih indah, lebih mulia dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Aku lupa lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.